Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai desain riset. Adapun pokok bahasan pada eh, video kali ini yaitu yang pertama pengertian desain penelitian ataupun riset, yang kedua kegunaan desain penelitian ataupun desain riset, yang ketiga jenis-jenis desain riset ataupun penelitian, dan yang keempat aspek-aspek dalam desain penelitian. Adapun pengertian dari desain penelitian, menurut beberapa ahli, pengertian dari desain riset atau lebih sering disebut dengan desain penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Uma Sekaran dan Roger Bogi 2018 menjelaskan bahwa desain riset penelitian research design adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pernyataan penelitian dari studi. Menurut pandangan Hussein Umar, desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur dalam hubungan antar variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya serta operasional sampai pada analisis akhir. Adapun menurut Abdullah, desain penelitian itu merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber daya dan data yang akan dipakai untuk diolah guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya, kegunaan desain penelitian. Menurut Nasution, adapun kegunaan desain penelitian secara lebih rinci adalah yang pertama, desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti eh, dalam melakukan penelitiannya. Seterusnya, desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Dengan tujuan yang jelas, dapat pula disusun suatu desain yang menentukan batas-batas penelitian yang tegas, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian dan usahanya ke arah tujuan yang nyata secara lebih efektif. Peneliti itu akan tahu pula bila mana pekerjaannya selesai dan berakhir. Selanjutnya, desain penelitian selalu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, juga memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi, yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lain. Dengan dengan demikian, lebih dahulu dapat kita pikir cara mengatasinya. Selanjutnya, jenis-jenis desain penelitian. Berdasarkan pendapat para pakar penelitian, maka desain penelitian itu dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu desain penelitian deskriptif, yaitu desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek ataupun objek penelitian. Yang kedua yaitu desain penelitian korelasi, yaitu adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Yang ketiga yaitu desain penelitian kausalitas, adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam desain ini umumnya itu hubungan sebab akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti itu dapat menyatakan klarifikasi variabel penyebab, variabel antara dan terikat dan tergantung, dan variabel terikat dan variabel tergantung. Selanjutnya itu jenis-jenis penelitian. Yang keempat yaitu desain penelitian tindakan, di mana desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Istilah lain dari penelitian tindakan ini disebut juga dengan action research. Penelitian tindakan ini pada umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan sebelumnya, kemudian mengembangkan atau memperbaikinya menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Yang kelima yaitu desain penelitian eksperimen, di mana desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sifat tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok yang lainnya yang tidak diberi perlakuan. Adapun aspek-aspek umum dalam penelitian, yang pertama, aspek dasar menurut Umu Sekaran dan Roger Bogi, terdapat 6 aspek dasar desain penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan studi. Di mana studi eksploratif atau expo- exploratory study sejak awal diperlukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kuat. Studi ini dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Yang kedua itu ada studi deskriptif di mana yaitu didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi. eh, Studi deskriptif ini sendiri membantu peneliti untuk memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir secara sistematis mengenai aspek dalam situasi tertentu, serta memberikan ide-ide untuk penyelidikan ataupun penelitian lebih lanjut dan membantu membuat keputusan sederhana yang pasti. Selanjutnya ada studi kausal, yaitu inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Studi ini semacam menguji apakah satu variabel itu menyebabkan variabel yang lain berubah ataukah tidak. Yang kedua itu tingkat intervensi peneliti. Aspek membahas tentang campur tangan peneliti dalam sebuah penelitian, terdapat berbagai tingkat intervensi peneliti dalam memanipulasi dan pengendalian variabel pada studi penelitian, baik itu dalam situasi alami ataupun dalam situasi lab artificial. Tingkat intervensi penelitian itu terbagi menjadi tiga, yaitu minimal, sedang, dan berlebih. Sebenarnya ada yang ketiga ada situasi studi. Nah, di mana terbagi menjadi dua, yaitu situasi yang diatur dan situasi yang tidak diatur. Penelitian bisnis yang dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami, yaitu di mana kejadian berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi yang tidak diatur non-contrived setting atau dalam keadaan artifisial, dan situasi yang diatur contrived setting. Yang keempat yaitu strategi penelitian, di mana eksperimen, penelitian survei, observasi, studi kasus, teori dasar, dan penelitian tindakan, serta metode campuran digunakan. Selanjutnya yaitu unit analisis atau unit of analysis. Merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Nah, yang terakhir itu horizon waktu studi, di mana studi cross-sectional. Sebuah studi itu dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, bulan, ataupun dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Ada studi longitudinal, yaitu sebuah studi di mana peneliti ingin mempelajari orang ataupun fenomena yang berbentuk data pada variabel terikat, dikumpulkan pada dua batas waktu atau lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.